Halo guys, thank you ya udah klik video ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy, and let's rock and roll. Halo guys, welcome back to Tommy Eccentric Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Semoga selalu sehat di tengah pandemi ini. Jangan lupa pakai masker, banyak minum air putih, jaga kondisi. Kalau kondisi kurang enak badan, mending aku saranin gak usah keluar, karena pandemi ini cukup menguras tenaga, menguras pikiran, menguras apapun, menguras kantong. Kita sebagai musisi jadi susah cari duit gitu, cari rezeki. Dan mungkin yang di bidang-bidang lain juga mengalami hal yang sama. Malam hari ini aku pengen membahas tentang inspirasi. Ngomong-ngomong, pada konten kali ini aku disponsori oleh topi ini. Mungkin buat teman-teman yang pengen bekerja sama untuk endorse, bisa menghubungi namanya Mas Abi. Nanti kerjasamanya kayak gimana, hubungin aja. Kita balik ke laptop. Ini menarik, kita ngomongin sebuah inspirasi. Apakah inspirasi itu? Inspirasi adalah sesuatu yang membuat kita, mendorong kita untuk melakukan sebuah kreativitas. Nah, inspirasi itu menurut aku bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dia nggak tendeng aling-aling. Pokoknya dia mau datang gitu. Tapi inspirasi itu juga bisa dirangsang. Nah, ini nanti kita bahas setelah ini. Setiap orang, bukan hanya musisi, inspirasi itu bukan hanya berlaku di musisi, tapi mungkin di bidang-bidang lain juga pasti memerlukan inspirasi. Mungkin sebagai marketing, mungkin sebagai manajer, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai apapun itu. Jadi butuh inspirasi untuk melakukan sebuah ide-ide kreatif dan untuk berinovasi, untuk berkembang, lebih mengembangkan kreativitas. Inspirasi ini unik banget, makanya cara mendapatkan ilhamnya itu beda-beda gitu. Nah, di kasus ini aku contohin aku sendiri gitu. Aku di sini cuman hanya ingin berbagi gitu ya. Bukan untuk menggurui, tidak. Aku belum apa-apa. Masih banyak senior-senior aku yang di atas aku gitu. Jadi di sini aku cuman sekedar bercerita, sharing tentang yang sudah pernah aku jalani dan aku alamin selama perjalanan aku berkarir di dunia musik. Jadi inspirasi itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Itu benar. Mungkin contoh kasus ini aku coba contohin dari karya-karyaku ya, yang sudah rilis. Aku sudah rilis itu sekitar berapa lagu ya? Di album pertama itu ada 7 lagu. Terus ditambah single I Love Rock and Roll, terus lanjut yang terakhir kemarin tuh My Baby. Terus ada lagi single solo aku yang featuring Wiwi Wickers, itu ada lagi juga kemarin, berjudul Indonesia Pasti Kita Bisa. Nah, coba kita bahas satu persatu ya, untuk mendiskusikan tentang sebuah inspirasi. Di singleku yang pertama
Itu singleku yang pertama, itu judulnya Jalan Surgamu. Nah, aku terinspirasi waktu itu setelah aku pulang Jumatan. Jadi setelah aku pulang sholat Jumat, pada saat itu seakan-akan ada yang masuk ke kepala aku itu, teng. Dan tiba-tiba aku tuh pengen cepet-cepet sampai kosan. Pada saat itu aku masih ngekos di daerah Cilandak. Aku begitu sampai kos, aku langsung ambil kertas, aku langsung ambil pulpen, coba nulis gitu apa yang ada di otak aku gitu. Kau yang kupuja dan kusembah, hanyamu ya Allah, itu aku tulis. Dan proses itu, di saat inspirasi itu memang bener-bener datang, itu bisa cepat bisa lambat. Dan pada saat itu termasuk cepat karena aku langsung menemukan. Dan di saat aku menulis itu nggak nyampe 1 jam lirik itu selesai. Itu mengalir gitu aja sih, tek 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 tek. Dan berikut, di saat aku terinspirasi itu, aku ambil gitar, itu langsung jadi gitu. Jadi apa yang aku tulis itu langsung, notasinya langsung ketemu gitu, mengalir gitu aja. Itu single aku yang pertama, Jalan Surgamu. Single aku yang kedua itu berjudul Cinta. Cinta itu beda lagi inspirasinya. Kalau pengalaman aku itu gara-gara memang aku bukan tipe cowok yang romantis, tapi aku mencoba untuk mendefinisikan tentang sebuah cinta. Pada saat itu aku masih jomblo, barusan waktu itu putus dari cewek aku yang di Surabaya gitu. Setelah aku hijrah ke Jakarta itu aku belum punya cewek lagi. Tapi di saat itu aku pengen nulis gitu, apa ya, definisi sebuah cinta, dan aku pengen mengungkapkan kepada seseorang itu, aku tulis dalam bentuk tulisan gitu. Notasinya pun aku terinspirasi dari salah satu, banyak lagu gitu. Pada saat itu aku lagi dengerin apa ya, waktu itu Aerosmith. Kalau Indonesia waktu itu ada Dewa, ada Padi gitu. Nah, lagu itu campur-campur dari situ gitu. Dan aku coba menuliskan apa yang aku bayangkan, aku imajinasikan gitu. Jadilah lagu Cinta. Itu yang singleku yang kedua. Singleku yang lain itu yang ketiga, aku ada Seduluran Sampai Mate. Nah, Seduluran Sampai Mate itu aku terinspirasi dari sebuah persaudaraan komunitas. Waktu itu aku tergabung di salah satu komunitas, itu namanya Surabaya Community. Dan di situ aku merasakan sebuah bentuk persaudaraan yang kental gitu, dimana kita saling menghargai, saling support, saling menolong. Dan dari situ aku terinspirasi untuk menuliskan apa yang aku imajinasikan gitu. Dan jadilah lagu Seduluran Sampai Mate. Itu aku featuring Roy Jekonia, John Polivan, ada teman-teman anak-anak pilot, Temi Zenit, kakakku sendiri, ada Mas Arul Power Metal juga di dalam klipnya. Terus aku juga terinspirasi lagi dari Perjuangan, dimana pada saat itu aku merasakan kejadian dalam mengejar karir aku gitu. Aku ngerasain lelah, aku ngerasain sebuah tantangan yang dahsyat gitu. Aku ngerasain sebuah tekanan. Tapi di sisi lain
aku punya semangat untuk terus berjuang gitu, untuk tetap eksis di dunia musik. Dan inspirasi itu datang itu di saat aku sedang bekerja dan aku lagi kendarain motor, dan suatu saat aku ngelewatin stasiun TV, salah satu stasiun TV di Jakarta, dan secara refleks begitu, karena aku ngerasain sebuah tekanan yang dahsyat gitu di pundak aku pada saat itu, berat banget gitu, tapi aku berusaha untuk melawan, dan refleks pada saat itu aku teriak, I love rock and roll, aku teriak seperti itu. Dan gilanya lagi itu secara lirik terus secara notasi itu langsung jadi ref plus jadi langsung dapat judulnya gitu. Dan di saat selama perjalanan aku minggir sebentar dan aku pasang handphoneku, aku setel ke recording, aku selipin ke helm, dan aku jalan lagi, dan aku coba merasakan, membayangkan itu yang aku lakukan gitu. Dan ternyata kasus seperti itu tuh bukan hanya aku yang pernah melakukan itu gitu. Ternyata seorang Roy Jekonia sekalipun, Mas Roy pernah cerita ke aku, dia pernah bikin lagu terinspirasi itu di saat mengendarai motor gitu. Dan dia melipir sebentar ke pinggir, terus dia ambil handphone, selipkan ke helm, dan dia jalan lagi. Dia bikin lagu gitu di selama perjalanan. Mungkin nana-nana bersenandung lah ya. Dari situ dia nge-record notasi-notasi yang dia inginkan gitu, yang pengen dikonsepkan. Dan mungkin teman-teman yang sebagai pelaku pembuat lagu juga pasti mengalami pengalaman yang sama gitu. Hampir semua musisi pasti mengalami itu, entah itu sedang di motor, atau mungkin lagi di mobil, atau mungkin dari perjalanan, mungkin di pesawat, atau mungkin di kereta, atau mungkin apa. Rata-rata sih itu mengalami itu gitu. Kita bisa terinspirasi di saat kita senang, kita bisa terinspirasi di saat kita sedih, patah hati, lagi jatuh cinta, lagi marah, lagi apa lagi semangat. Semangat itu di saat aku bikin I Love Rock and Roll itu, Piu Padi Reborn, itu juga dia menemukan sebuah inspirasi di saat dia lagi pup, lagi boker ke kamar mandi, ke toilet. Dia ke toilet malah bawa gitar. Ya ditanyain juga waktu itu di Cipinang, ditanyain sama kakakku, kon lah apa yuk, kon kamu ngapain yuk, apa ke kamar mandi bawa gitar gitu. Terus apa, aku pengen nge lagu katanya gitu. Ternyata hasilnya terciptalah lagu Sobat. Itu yang pernah aku dengar ya, apa cerita itu. Ini mungkin Sobat Padi yang ngelihat mungkin pasti tahu gitu, itu kejadian itu seperti itu. Nah itulah apa, setiap musisi itu pasti punya pengalaman apa masing-masing. Memang inspirasi itu bisa diciptakan juga, dan dia juga bisa datang sendiri, dan bisa kita ciptakan. Bisa kita ciptakan itu dengan cara apa ya, mungkin dengan kita rangsang. Aku pernah ingat waktu itu pernah baca title-nya Padi Reborn ya. Dulu itu Padi album pertama. Terima kasih kepada ST Manis, kamu telah memberiku inspirasi. Hal yang terkonyol dari aku gitu. Di saat aku belum bisa bikin lagu, itu aku pernah melakukan hal yang konyol, yang lucu gitu. Maksudnya bodoh sebetulnya kalau inget-inget, karena aku belum tahu apa-apa, karena aku punya semangat gitu untuk
gimana caranya aku bisa bikin lagu. Ya karena aku baca titel itu, Bio bilang seperti itu, akhirnya aku berpikir inspirasi itu bisa datang dari es teh manis. Pada saat itu ya sengaja aku bikin es teh manis gitu. Ternyata gagal juga. Akhirnya aku coba bikin minuman yang lain. Mungkin setiap musisi berbeda-beda caranya gitu. Mungkin aku bukan es teh manis, mungkin minuman yang lain. Akhirnya dengan polosnya aku bikin susu. Bikin susu gagal juga. Bikin kopi gagal juga. Itu pada saat itu aku lagi di warung. Aku di Jakarta itu tahun berapa ya? 2009. Aku masih belajar gitu. Bahkan jangankan buat lagu, inspirasi aja aku nggak tahu itu apa gitu dan bagaimana. Jadi itu semua aku pelajarin dengan semangat, dengan niat aku yang bulat gitu. Dan aku mengalami kesulitan pada saat itu, nggak semudah itu gitu. Dan aku butuh proses itu nggak cepet juga, maksudnya cukup lumayan panjang juga untuk aku bisa membuat lagu gitu. Dan mengaplikasikan sebuah inspirasi gitu. Menurut aku inspirasi itu. Jadi inspirasi itu sebuah ide kreatif yang memang harus kita ciptakan. Dia bisa datang kapan saja, di mana saja. Kadang datang begitu aja, dan kadang juga nggak bisa dipaksa. Ada salah satu teman musisi juga bilang, wah jangan nunggu inspirasi datang. Inspirasi itu bisa kita ciptakan, kita harus paksa gitu. Ada benernya, ada salahnya juga, karena aku bukan cuma sekedar ngomong, tapi aku sudah mencoba gitu. Ada kalanya inspirasi itu nggak bisa dipaksa, karena inspirasi itu dari otak. Otak itu menimbulkan sisi kreativitas, ide. Nah itu pengaruhnya di sebuah imajinasi. Imajinasi itu membayangkan. Nah untuk membayangkan itu kan butuh effort ya, butuh semangat, butuh hati yang enak gitu. Kenapa aku bisa bilang itu nggak bisa dipaksa? Ya karena itu balik lagi ke mood. Maksudnya mood itu kan lebih ke hati. Kalau apa yang kita rasakan moodnya itu lagi nggak dapet, maksudnya lagi mungkin kita lagi capek, mungkin kita lagi banyak pikiran, ya itu mungkin bisa dialokasikan ke sebuah karya. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa juga. Ya sempat beberapa, kayak taruhlah contoh beberapa hari yang lalu, aku pengen bikin konten tapi moodku lagi hancur gitu, lagi banyak pikiran, lagi moodnya itu nggak bagus, dan akhirnya bikin bubar apa yang ada di otak gitu. Jadi ide-ide kreatif itu bubar gitu. Jadi ya nggak ketemu juga. Ya begitulah guys. Mungkin pembahasan sebuah inspirasi itu biar video ini nggak terlalu panjang. Jangan lupa support channel aku terus, subscribe dan komentar. Kemarin aku bikin konten baru lagi, ada Planet Centrix, ada yang terakhir itu ada sketsa rocker. Gimana teman-teman suka? Nah kalau suka komen di bawah, kasih ide-ide apa, kasih saran apa yang positif. Sakarepmu lah, arepe komen apa, yang jelas aku terima semuanya.
dari kritik, saran, aku terima semuanya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku yang ada di bawah ini. Pembahasan tentang sebuah inspirasi sampai di sini. Buat teman-teman yang ada ide apa untuk konten selanjutnya, video selanjutnya, aku pengen membahas apa, komentar di bawah. Kasih saran-saran kalian supaya aku terus berkembang, terus maju, terus eksis, terus konsisten di musik Indonesia, khususnya rock. Oke guys, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Ini kondisi pandemi banyak menyusahkan orang, tapi kita nggak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkreativitas, tetap memunculkan ide-ide kreatif. Oke guys, selamat berkarya, terus semangat, and keep rock and roll. Oh yeah.